Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we will discuss about negotiation. And the first, we will explain about the definition of negotiation. In daily language, negotiation is usually referred to negotiating or deliberating. Meanwhile, people who help negotiation are called negotiators. Negotiation is defined as an effort to resolve disputes without going through a judicial process with the aim of reaching a joint agreement on the basis of more harmonious and creative cooperation. Jadi, secara umum, negosiasi diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan, yang mana hal ini dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Untuk itu, di dalam negosiasi diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Negotiation are regulated in Law Number 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution. Civil dispute or difference of opinions can be resolved by the parties through alternative dispute resolution based on good faith by avoiding litigation settlement in the district court. Jadi, negosiasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang mana sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa, yang mana hal tersebut didasarkan pada etikat baik dari para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Kemudian, negotiation are classified as internal dispute resolution or IDR because they are carried internally without involving outside parties or ADR institution. Jadi, negosiasi itu digolongkan sebagai internal dispute resolution atau IDR karena negosiasi ini dilakukan secara internal perusahaan tanpa melibatkan pihak luar, yaitu lembaga APS, yang mana lembaga APS baru dilibatkan jika pada saat negosiasi tersebut tidak menemui jalan keluar atau dia itu mendapatkan jalan buntu, tidak ada penyelesaian melalui negosiasi. Jadi, penyelesaian sengketa melalui lembaga APS itu digolongkan sebagai external dispute resolution atau EDR, sedangkan negosiasi di sini termasuk golongan internal dispute resolution atau IDR. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya APS atau ADR itu mencakup dua hal, yaitu yang pertama internal dispute resolution atau IDR atau IDR, terus yang kedua yaitu external dispute resolution atau EDR. Jadi yang satu IDR, yang satu EDR. Okay, the next I will explain about types of negotiation. Here, the types of negotiation, there are three types. The first is negotiate based on the situation. Here there are two kinds. The first, formal negotiation, yaitu sebuah negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Nah, ciri-ciri negosiasi formal adalah adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian yang
telah disepakati dapat diperkarakan ke ranah hukum. Contohnya seperti negosiasi formal, yaitu negosiasi antara dua perusahaan. Jadi ketika negosiasi antara dua perusahaan yang sudah terikat sebuah janji hitam di atas putih yang sah secara hukum, ketika diingkari maka perjanjian tersebut bisa diajukan atau bisa dimasukkan ke ranah hukum atau dilaporkan ke pihak pengadilan, seperti itu. And the next is informal negotiation. Nah, informal negotiation di sini dalam kehidupan sehari-hari manusia sering bernegosiasi. Negosiasi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, pun dengan siapa saja. Misalnya negosiasi antar ayah dan anak. Nah, negosiasi ini tidak membutuhkan perjanjian khusus yang melibatkan hukum, tidak seperti halnya negosiasi formal tadi atau formal negotiation yang dia itu membutuhkan perjanjian khusus yang dianggap sah secara hukum. Kemudian the second types is negotiation based on the number of negotiator. There are two kinds. The first is negotiation with intermediate parties, yang mana negosiasi berdasarkan jumlah negosiator itu dibagi menjadi dua, yaitu negosiasi dengan pihak penengah yang pertama dan negosiasi tanpa pihak penengah. Nah, negosiasi dengan pihak penengah di sini dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi. Nah, kemudian pihak penengahnya ini bertugas untuk memberikan keputusan akhir dalam negosiasi tersebut. Contoh negosiasi dengan pihak penengah yaitu sidang di pengadilan. Nah, pihak penggugat dan tergugat adalah pihak yang bernegosiasi, sedangkan hakim berperan sebagai pihak penengahnya. Kemudian, negosiasi tanpa pihak penengah itu dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Salah satu contoh negosiasi jenis ini adalah negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Okay, and the third types of negotiation is negotiation based on the profit and loss. The first is collaborative negotiation or win-win. Nah, the second is win-lose negotiation, and the third negotiated accommodation or loss-win. And the next, avoid conflict or lose negotiation. Jadi dalam tipe negosiasi yang ketiga di sini dia yaitu terkait negosiasi berdasarkan untung rugi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu negosiasi kolaborasi. Dalam negosiasi kolaborasi ini, para negosiator berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Jadi, negosiasi kolaborasi ini lebih mengacu kepada win-win solution. Jadi, mereka tuh lebih mengutamakan kemenangan masing-masing pihak. Jadi, tidak ada yang dikalahkan dalam negosiasi kolaborasi ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu negosiasi dominasi atau win-lose. Dalam negosiasi ini, negosiator mendapatkan keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapat keuntungan lebih kecil. Jadi, dalam bentuk negosiasi dominasi ini, dia ada salah satu pihak negosiator yang lebih diuntungkan dibanding pihak yang lain. Makanya dia disebut sebagai win-lose. Selanjutnya, yaitu yang ketiga yaitu negosiasi akomodasi atau lose-win. Nah, dalam negosiasi akomodasi, negosiator mendapatkan keuntungan sangat kecil, bahkan kerugian. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapatkan keuntungan sangat besar, bahkan memperoleh 100% keuntungan. Nah, kerugian ini dikarenakan kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan. Kemudian yang terakhir yaitu negosiasi menghindari konflik atau lose-lose.
Nah, dalam bernegosiasi terkait negosiasi menghindari konflik, kedua pihak menghindari konflik yang muncul. Akibatnya, kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan konflik karena mereka lebih memilih untuk, oh ya sudahlah, nggak usah diurus lagi, nggak usah dibahas lagi permasalahan ini. Jadi mereka itu kayak menghindari konflik. Jadi tidak ada yang dimenangkan, makanya dia tuh lebih mengacu pada lose-lose solution gitu. Okay, now I will continue the last presentation and I will explain the next topic is about negotiation techniques and skill. Jadi topik selanjutnya yakni teknik negosiasi dan skill. Teknik yang pertama dalam negosiasi ini adalah teknik negosiasi kompetitif, di mana dalam teknik ini menganggap negosiator lain sebagai musuh atau lawan. Hal ini perlu digarisbawahi dari kata kompetitif, yang artinya berkompetisi. Jadi wajar jika dalam teknik ini negosiator lain dianggap sebagai musuh atau lawan. Dan ciri-ciri yang lainnya dapat teman-teman baca di dalam makalah yang telah kami share di grup. Salah satunya terdapat menggunakan cara yang berlebihan untuk menekan lawan. Karena memang ini dianggap sebagai persaingan, maka para negosiator itu saling menggunakan cara yang berlebihan untuk menekan gitu. Teknik yang kedua yakni teknik negosiasi kooperatif, di mana teknik ini berlawanan dengan teknik yang pertama yakni teknik kompetitif tadi, karena di dalam teknik negosiasi yang kedua ini menganggap negosiator lainnya sebagai mitra kerja. Oleh karenanya ciri khas dari teknik negosiasi kooperatif ini, para negosiator saling menelaah kepentingan, nilai-nilai bersama dan mau bekerja sama, karena para negosiator ini saling menganggap sebagai mitra kerja. Oleh karena itu lebih mudah untuk diajak kerjasama dan berdiskusi atau berunding terkait solusi penyelesaian sengketa yang terjadi. Kemudian teknik yang ketiga yakni teknik negosiasi interest based, yang artinya teknik negosiasi yang bertumpu pada kepentingan kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Teknik ini juga merupakan jalan tengah atas pertentangan teknik lunak dan teknik keras yang akan dijelaskan setelah ini, dan teknik ini hadir untuk menghasilkan kesepakatan yang dilaksanakan dan diterima oleh para pihak. Dalam proses negosiasi sebagai jalan tengah dari seluruh teknik negosiasi, teknik ini mempunyai 4 komponen dasar, teman-teman. Yakni yang pertama ada orang, kepentingan, solusi, dan ukuran objektif. Di mana masing-masing komponennya ini juga mempunyai landasan dan cakupannya. Seperti tadi komponen yang pertama yakni orang. Orang tersebut cakupannya di sini yakni pisahkan antara orang dan masalah. Kemudian selanjutnya konsentrasi serangan pada masalah bukan orangnya. Yang ketiga yakni para pihak menempatkan diri sebagai mitra kerja. Hal ini merupakan teknik bagaimana cara bersikap dalam melakukan negosiasi agar negosiasi tersebut tidak menjadi negosiasi yang alot. Oke, sekarang pertanyaannya, mengapa teknik cara bersikap ini diuraikan di dalam makalah kami? Karena teknik cara bersikap ini sangat penting sekali. Ketika kita telah mengetahui bagaimana cara bersikap, maka nantinya kita akan menunjukkan kualitas diri kita sebagai negosiator, dan negosiasi yang kita lakukan menjadi negosiasi yang solutif, dan tujuan yang telah dibentuk di awal negosiasi ini dilakukan akan tercapai dengan mudah. Selanjutnya, landasan dan cakupan dari masing-masing komponen yang telah saya sebutkan tadi bisa teman-teman baca di makalah yang telah kami share ya. Kemudian saya akan lanjutkan kepada teknik yang berikutnya, yakni teknik negosiasi bersifat lunak. Teknik negosiasi bersifat lunak ini berpotensi menghasilkan pecundang. Mengapa? Karena ciri khas dari teknik ini yakni percaya terhadap perunding lawan dan mengalah untuk mencapai kesepakatan. Teknik ini cocok jika dilakukan dengan negosiator yang dia menggunakan teknik yang keras. Karena jikalau kita tidak menggunakan teknik soft ketika negosiator atau pihak lawan itu menggunakan teknik keras, maka
negosiasi ini akan menjadi negosiasi yang mengalami kebuntuan dan tidak akan menghasilkan solusi. Itulah yang nantinya akan dijelaskan di dalam teknik negosiasi yang bersifat keras. Ciri khas selanjutnya pada teknik negosiasi bersifat lunak, yakni yang pertama menempatkan pentingnya membangun dan menjaga hubungan baik antar pihak. Yang kedua, memberi konsensi guna membina hubungan baik. Yang ketiga, mudah mengubah posisi, beresiko melahirkan kesepakatan yang bersifat semu pada saat perundingan lunak menghadapi seorang perunding keras. Yang terjadi adalah pola menang kalah. Tujuannya adalah kesepakatan. Oke, selanjutnya ini teknik terakhir, teknik negosiasi bersifat keras yang telah saya jelaskan sedikit tadi, dan ciri khas dari teknik negosiasi yang bersifat keras ini berpotensi mengalami kebuntuan disebabkan karakter setiap negosiatornya menginginkan sebagai pemenang gitu. Oleh karenanya, karena setiap negosiatornya menginginkan sebagai pemenang, maka negosiasi yang dijalankan itu mengalami kebuntuan dan tidak akan menghasilkan sebuah solusi, dan tujuan-tujuan yang telah diharapkan tidak akan terrealisasi dengan mudah. Baik, itulah tentang teknik negosiasi. Akan tetapi dalam referensi lain, teknik negosiasi ini diuraikan secara berbeda, di mana dia tidak diistilahkan sebagai teknik kompetitif, teknik kooperatif, dan teknik lunak atau teknik keras. Teknik negosiasi dalam referensi lain ini diistilahkan sebagai taktik negosiasi. Oleh karenanya dia diuraikan secara langsung, seperti gunakan emosi dengan hemat. Yang kedua, jangan menerima tidak sebagai jawaban atau memberikan tidak sebagai jawaban. Yang ketiga, harus tegas, fleksibel, dan gunakan nada ramah. Yang keempat, ambil dan jalan keluar. Yang kelima, tutupi apa yang sangat Anda inginkan. Yang terakhir, mempertahankan garis akhir pertahanan. Jadi teknik negosiasi dalam referensi lain itu diuraikan secara langsung, tidak diistilahkan seperti teknik kooperatif, teknik kompetitif begitu. Nanti teman-teman bisa dipahami teknik dari referensi lain itu di dalam makalah kami ya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negosiator dan fungsinya. Dalam beberapa referensi yang kami gunakan sebagai bahan presentasi, negosiator dan fungsinya itu tidak dijelaskan secara detail dan rinci. Akan tetapi dijelaskan secara rinci tentang bagaimana menjadi negosiator yang berkualitas. Dalam makalah kami telah diurai kualitas seorang negosiator bergantung pada sikap dan teknik negosiasinya. Jika seorang negosiator gegabah dalam sebuah kesepakatan, hal ini akan berpotensi buruk pada ciri khas alternatif penyelesaian sengketa, yakni win-win solution. Dimana kita tahu ya teman-teman bahwasanya win-win solution ini yang membedakan antara ciri khas alternatif penyelesaian sengketa dengan penyelesaian sengketa jalur litigasi, yakni pengadilan. Jika negosiator tidak bersikap tenang, kreatif, tegas, dan adil, maka akan melahirkan alternatif penyelesaian sengketa yang berisikan win-loss solution. Oke, selanjutnya oleh karenanya dari beberapa referensi kemudian kami ringkas bahwasannya tujuan utama pada beberapa argumentasi penulis referensi itu dijelaskan fungsi negosiator itu merupakan salah satu unsur atau komponen pada alternatif penyelesaian sengketa jalur negosiasi. Yang kedua, membaca suasana agar dapat memilih bahasa penyampaian yang tepat dan saling memahami kehendak yang ingin dicapai. Karena kita tahu bahwasanya bahasa itu menunjukkan identitas diri. Jika kita menggunakan bahasa yang tidak sopan, maka itu menunjukkan bahwasannya kita memiliki attitude yang buruk. Yang ketiga, yakni mendengarkan dengan baik yang bertujuan, fokus pada tujuan dan menghindari hal-hal yang sepele. Jika seorang negosiator tidak mendengarkan dengan baik, maka hal ini akan berdampak buruk kepada negosiasi yang dilakukan. Karena mengapa? Karena hal tersebut akan menjadikan hal-hal yang sepele itu menjadi sesuatu hal yang besar. Dan pada dasarnya hal-hal yang sepele tadi itu tidak menjadi faktor utama pada negosiasi yang dilakukan. Baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa hal yang kami sampaikan terkait presentasi kami hari ini tentang negosiasi. Jikalau ada kesalahan, kami memohon maaf.
Dan jika teman-teman berkehendak ingin memberikan pertanyaan, langsung saja di forum diskusi. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.